Apa jadinya di zaman modern ini kita hidup tanpa listrik selama 2 tahun lebih? Baru-baru ini di seluruh Jepang terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan seluruh kota kacau balau. Semua orang menjadi bingung kayak orang bego. Ini adalah keluarga Suzuki. Keluarga ini adalah keluarga Jepang yang tidak peduli amat, sibuk dengan urusan masing-masing. Sang ayah hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sang ibu sibuk dengan urusan rumah tangga. Sementara 2 orang anaknya sungguh apatis sekali, hanya peduli dengan diri mereka masing-masing. Ketidakharmonisan keluarga ini membuat mereka pun bersikap acuh. Sang ayah hanya mementingkan dirinya, sementara kedua orang anaknya hanya sibuk dengan gadget masing-masing. Mereka tidak sadar akan musibah yang membuat hidup mereka berubah drastis banget. Hingga pada suatu pagi, sang ayah baru bangun nih. Dikiranya akan terlambat bekerja. Satu keluarga pun menjadi bingung, kenapa semua alat-alat yang menggunakan listrik menjadi mati, menjadi tidak berguna. Senter ini pun tidak berfungsi. Pada saat mereka akan keluar apartemen, didapati lift apartemen tidak berfungsi. Dengan terpaksa, mereka berjalan menggunakan tangga darurat. Stasiun kereta listrik pun tidak beroperasi, menjadikan seluruh calon penumpang menjadi bingung banget. Ini adalah Kenji Suzuki, anak dari sang ayah. Dia pun mulai menyadari semua peralatan yang menggunakan listrik tidak berfungsi, termasuk mobil ini. Ibu-ibu ini pun mulai bergosip akan keadaan yang terjadi saat ini. Mereka kira ini pemadaman biasa. Mereka tidak tahu ini lebih menyeramkan. Sang ayah yang sudah sampai di kantor dengan berjalan kaki pun mulai bingung. Pintu kantor yang menggunakan listrik juga tidak bisa dibuka. Hingga akhirnya dengan terpaksa mereka mendobraknya. Yui Suzuki, sang anak perempuan pun sampai di sekolahnya. Mereka juga mulai bergosip, mereka tidak tahu keadaan menjadi lebih buruk. Sampai akhirnya banyak teman kelasnya yang mulai tidak bersekolah. Ini adalah sang ibu. Sang ibu bernama Mitsue Suzuki. Ketika dia pergi ke swalayan, dia pun menjadi bingung. Semua bahan makanan menjadi ludes banget. Semua menjadi tidak tersisa. Ketika sang ayah dalam perjalanan pulangnya, dia pun menjadi sadar bahwa sepeda ini satu-satunya kendaraan yang berguna. Meskipun harganya melonjak tinggi, tetapi tetap dibeli juga. Buset, harganya sudah kayak minyak goreng aja melonjak tinggi, guys. Hari demi hari pun menjadi kacau. Aktivitas di kantor pun mulai diliburkan. Semua orang berpikir mencari tempat yang aman. Bahkan karena hal ini, warga yang ingin mengambil uangnya pun kesulitan. Antrean panjang dan saling berdesakan pun mulai terlihat. Hingga hari ke-7, kota Tokyo pun sepi banget. Pada akhirnya, tidak ada solusi yang mereka dapatkan. Semua warga kota kekurangan bahan makanan, kekurangan air bersih, dan kehilangan kewarasan. Keluarga Suzuki akhirnya memutuskan mereka akan pindah ke Kagoshima dengan menaiki pesawat. Mereka pun mulai bersiap-siap, membawa barang-barang yang diperlukan dan tidak lupa dengan ongkos perjalanan. Di sini, mereka tidak tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Di sepanjang jalan mereka menyadari bahwa air mineral dan bahan makanan harganya sudah melonjak tinggi. Hanya untuk sebotol air minum pun sampai 1.000 yen. Sesampainya di bandara, mereka sungguh terkejut. Oh, sungguh terkejut. Orang-orang pun sungguh membludak, karena pesawat-pesawat itu juga tidak bisa terbang. Mereka mulai mencari peta, mencari arah menuju ke Osaka. Sekarang yang berguna hanyalah air dan bahan makanan.
Punya uang sekoper pun tidak ada gunanya. Bahkan jam Rolex dan mobil mewah Maserati pun bagai sampah yang gak berguna. Rolex, 何それ Maserati. Dalam perjalanan mereka menemukan bahwa hotel-hotel tidak dibuka. Mereka juga mendapati semua orang kebingungan mencari makanan. Tidak jarang pun orang-orang nekat berbohong dan mencuri demi mempertahankan diri masing-masing. Sesampainya di terowongan gelap, mereka dibantu nenek-nenek buta. Namun bantuan itu jelas tidak gratis. Imbalannya adalah 4 botol air. こっから先トンネル2キロあるで。 Selanjutnya, mereka dihadapkan akan hujan dan badai yang mengakibatkan seluruh perlengkapannya hancur berantakan. Namun, karena kegigihan Kenji dan Yui, mereka bisa mendapatkan air dan beberapa makanan kucing. Dan dengan terpaksa, mereka memakannya. Dalam perjalanan menuju Osaka, mereka pun mendapatkan kabar bahwa di Osaka listrik sudah hidup. はい。はい、メモ。じゃあ住所書きますね、パパ。大阪停電して。 Namun apa daya, itu hanya kabar hoaks. Sampai di Osaka, tidak ada bedanya dengan kota mati. Di sana, mereka berempat mulai melempar kesalahan. Kedua sang anak pun mulai menyalahkan sang ayah. Mereka mulai terpecah belah. Karena sang ayah merasa bersalah, dia pun sampai bersujud, meminta jatah makanan kepada orang-orang. Perjalanan sungguh melelahkan. Haus dan lapar sangat menghantui. Hingga akhirnya mereka melihat babi di sawah dan mulai berusaha menangkapnya. Siapa yang tahu babi ini adalah kepunyaan seorang kakek. Kakek ini pun tidak mau memberikan secara gratis. Dia pun mengajak keluarga ini ke rumahnya untuk membantunya menangkap babi-babi yang lain. Ternyata kakek-kakek ini sungguh baik sekali. Dia memberikan mereka makanan, baju, dan tempat tinggal. Kakek-kakek ini pun mengajari mereka keterampilan hidup. Kakek-kakek ini juga menyarankan agar tinggal dengannya. Mereka berempat pun mulai sadar pentingnya keluarga. Dan mereka akhirnya memutuskan ke Kagoshima menemui ayah dari sang ibu. Baru sebentar senang menghampiri, hambatan yang paling besar pun mereka temui lagi. Di sini mereka tidak bisa menyeberangi sungai. Di sini mereka berempat berusaha membuat perahu. Satu persatu anggota keluarga menyeberangi sungai. Hingga pada akhirnya musibah pun mulai menghampiri. Pada saat hujan, sang ayah demi menyelamatkan barang-barang bawaannya tenggelam dan hanyut di bawah air sungai. Sang ibu mulai lemas, kedua anaknya pun tidak berdaya. Akhirnya mereka berempat berjalan tanpa sang ayah. Sekali lagi cobaan datang silih berganti. Dalam perjalanan, sang ibu diserang anjing liar yang ingin merebut makanan mereka. Anjing-anjing ini pun mulai menyerang. Mereka pasrah akan keadaan. Hingga akhirnya suara kereta api menyelamatkan mereka. Ternyata banyak orang yang diselamatkan, tetapi mereka bertiga tidak terlihat bahagia. Dalam perjalanan mereka teringat dengan sang ayah. Nah, di tepi sungai diperlihatkan sang ayah terhempas ke pinggir dan hampir dimakan gagak. Sang ayah berusaha berjalan, sampailah dia di pinggiran sawah.
Dia hampir mati, dia kehausan. Untung pun menghampirinya. Dalam perjalanan terlihat kereta api yang ditumpangi sang ibu dengan anak-anaknya. Dia pun berusaha meluncurkan SOS dan akhirnya bisa dilihat oleh sang ibu. Sungguh beruntung banget. Mereka berempat pun kembali berkumpul. Sampai akhirnya mereka berempat sampai di kampung sang ibu. Di kampung ini, mereka tidak kekurangan makanan dan air. Di kampung ini, mereka hidup dengan baik. Dua setengah tahun pun berlalu. Akhirnya, lampu-lampu di seluruh Jepang kembali hidup. Peralatan listrik pun kembali bisa digunakan. Kehidupan orang-orang di Jepang kembali normal. Dari kejadian itu, satu keluarga ini mendapatkan pelajaran hidup. Dari film ini pun kita semua bisa belajar bahwa secanggih dan semodern teknologi, kita akhirnya tidak bisa lepas dengan alam. Alamlah yang menyediakan semua kebutuhan kita, alam yang membuat kita hidup. Pada akhirnya, semua akan kembali ke alam. Jadi, jangan pernah menghancurkan alam, mencemari, bahkan sampai menggunakan senjata nuklir yang bisa menghancurkan alam dan kehidupan di dalamnya. Jangan lupa dukung channel ini ya kawan. Jangan lupa subscribe ya kawan.